dengan wahdaniyat fil af'al. Ini kalau dalam bahasa kitabnya yaitu kam mumpasil fil af'al. Ini khusus untuk makhluk. Artinya mustahil ada satu orang, ada makhluk yang sama perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini maksudnya tidak memberi pengaruh. Yang kedua, tidak membekas. Jadi perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas terhadap yang lainnya. Kenapa? Karena pada prinsipnya itu semuanya adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ilmu tauhidnya dulu nih, tauhid. Ini terkadang orang yang salah menyikapi dalam berucap. Bagaimana Pak Ustadz? Ada orang bermaksiat Pak Ustadz, mabuk dia Pak Ustadz, berzina dia Pak Ustadz, berarti itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz? Tidak. Kita diajari lagi tuntunan, lalu Al-Quran memberikan gambaran bagaimana kalau ada hal-hal yang seperti itu. Ini bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-79. Ma asobaka min hasanatim faminallah. Kalau misalnya kita berbuat kebaikan, kembalikan. Ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asobaka min sayyi'atim famin nafsik. Kalau seseorang itu melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka jangan kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, ini adab ketika kita berucap. Nah, dari tauhid af'al ini maka insya Allah seseorang akan terhindar dari bahasa uzub. Apa itu uzub? Isti'zamun nafsi bil ibadah. Menganggap diri paling hebat ketika melakukan ibadah. Ini hati-hati nih, khusus di dunia maya anak-anak muda kami. Ya, kadang jam 2:30 potokannya situ ada sejadah, ada dia. Apa maksudnya ini? Ketika ada anggapannya hebat nih, saya bisa melaksanakan tahajud. Bahaya nih, bahaya. Berarti dia sudah tidak mempercayai sifat tauhid fil af'al, esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para alim ulama kita mengajarkan kepada kita. Lalu bagaimana kita cara bersikapnya? Setiap kita keluar rumah, azamkan, siapapun nanti orang yang saya temui di luar rumah ini, pastikan ia lebih baik dari saya, ia lebih mulia dari saya. Siapapun itu. Berjumpa dengan orang alim yang banyak ilmu, dia lebih baik dari saya. Dia banyak ilmunya. Berjumpa dengan anak-anak kecil, kata-katanya tidak ada lagi yang tak baik. Dia alhamdulillah. Anak kecil, beruntung dia anak kecil. Kenapa masih beruntung? Suci. Otomatis dia sedikit sekali melaksanakan dosa bila dibandingkan dengan saya. Berjumpa dengan orang tua, tetap mengaku lebih baik dirinya daripada kita. Caranya, dia sudah diberikan Allah umur yang lebih. Pasti dia lebih mengenal Allah dahuluan daripada saya. Berjumpa dengan orang pelaku maksiat, lalu apa ucap kita? Bisa saja ia melakukan perbuatan tersebut karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya apakah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut saya melakukan perbuatan itu bukan karena ketidaktahuan, tapi sudah saya tahu, saya lakukan lagi. Siapa yang tidak mengerti bahwa memfitnah itu tidak boleh, bahwa menjelek-jelekkan itu tidak boleh, bahwa misalnya menghibah itu tidak boleh, dilakukan juga, lebih parah dosanya. Kenapa?
orang yang sudah ada ilmunya, paham tentang ilmunya, dilakukannya, ini lebih parah nanti hukumannya dibanding orang melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Terakhir, berjumpa kita dengan orang kafir, jangan langsung ponis. Orang tak baik nih, sesat nih, jangan. Tapi tetap berprasangka baik. Bisa saja di akhir hayatnya, sebelum malaikat mencabut ruhnya, ia yang pertama, ia yang istiqomah, yang diberikan Allah kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada dua orang manusia, adik-beradik, dilahirkan Allah dengan profesi yang berbeda. Satu luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu luar biasa kemaksiatannya di bawah, sama-sama di usia 40 tahun. Apa yang terjadi? Muncullah bisikan. Kena tadi ujub. Si abang kena ujub. Yang sudah tidak pernah satu langkah tidak pernah menuju ke maksiat. Terucap di hatinya. Masuk setan. Kamu kan sudah lama ibadah, sesekali nongkrong di tempat adikmu enak, berpesta poya, bisa main perempuan kemana-mana saja. Itu kan dosa. Amalmu belum sebanding dengan dosa yang kamu perbuat. Turun deh. Si adik dikasih Allah anugerah. Tak mungkin lagi saya di usia seperti ini melakukan ini. Pengen sesekali, sekali saja, seperti abang bisa beribadah di tempat ibadahnya. Kodrat iradat Allah berlaku. Tak, yang satu tergelincir kakinya jatuh ke bawah, si adik tadi ketika dia mau menaik untuk ibadah meninggal, mati kedua-duanya. Ternyata dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala yang naik itu yang orang maksiat tadi. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tadi karena ujubnya. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu dia yang sanggup melakukannya. Ini hati-hati. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah nih dari satu perbuatan ujub ini. Tentunya setelah kita belajar tauhid al-af'al. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.